Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hari ini Bapak Ibu datang membawa kabar Injil kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya dan saya selalu berdoa agar dimanapun kau berada, apapun situasi yang sedang kau hadapi saat ini, kau akan dapat melewatinya. Tuhan akan selalu memelihara engkau, Tuhan akan memegang kau dengan tangan kanannya yang kuat. Hari ini sebelum kita memulai firman Tuhan, hari ini kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang kenal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami ingin datang ke hadirat-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu, mau belajar tentang firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Kami percaya selalu ada bejana, selalu ada ruang dalam hati kami untuk firman Tuhan masuk. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan itulah yang akan bekerja secara bebas, masuk ke dalam setiap bagian dalam hati dan pikiran kami. Sehingga itu nanti termanifestasi di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini, tepat hari ini kita kembali merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya berharap ini 2000 tahun lalu adalah menjadi suatu hari yang besar bagi kita semua. Karena hari ini kita merayakan Tuhan Yesus mati bagi kita semua. Cerita di Alkitab, Perjanjian Baru dari 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka menceritakan bagaimana proses dari kematian Tuhan Yesus, dari bagaimana Tuhan Yesus mengalami suatu siksaan, mengalami suatu penolakan yang luar biasa, sampai akhirnya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu harus disalibkan dan mati. Hari ini kita ingin belajar dari perikop yang singkat saja dari kitab Yohanes. Kita baca sama-sama dari kitab Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Hanya 3 ayat hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Kita baca bersama-sama. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Perhatikan baik-baik. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah ada yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, it is finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di awal di ayat 28 dikatakan tadi, saya ulangi sekali lagi. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai. Di ayat 30 dikatakan lagi, berkatalah ia, sudah selesai. It is finished. Penting Bapak Ibu, waktu kita di dalam kehidupan kita di dunia nyata, bahwa ketika seseorang sebelum dia pergi meninggalkan kita selama di dunia ini, ada kalimat pesan dia terakhir itu penting, menjadi penting. Waktu ada orang tua yang mau pergi meninggalkan anak-anaknya, kalimat terakhir dia sebelum dia pergi itu akan menjadi sesuatu pesan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Waktu Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Saya berharap engkau tidak sekedar membaca kalimat yang sederhana tadi, statement yang sederhana tadi, sudah selesai. Apa yang sudah selesai Bapak Ibu? Itu harus menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu harus menjadi sesuatu yang timbul dalam pikiran kita. Waktu Yesus berkata, sudah selesai. Yesus waktu berkata, sudah selesai. Dia mengacu kepada hal apa? Waktu dia berkata, sudah selesai. Waktu aku bertanya kepada anakku, Shannon, apakah pekerjaan rumahmu sudah selesai? Yang matematika. Waktu Shannon menjawab sudah selesai, artinya itu mengacu kepada pekerjaan rumah PR Shannon matematika sudah selesai. Artinya waktu Yesus berkata sudah selesai, itu spesifik mengacu kepada sesuatu hal. Apa yang sudah selesai? Hari ini saya ingin menyampaikan kepada engkau Bapak Ibu, waktu Yesus berkata sudah selesai, ini penting. Karena masih banyak orang-orang percaya yang hidup di dalam penghakiman dan penghukuman. Dia tidak mengetahui apa yang telah diselesaikan oleh Yesus. Banyak orang mengira bahwa Yesus waktu Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita, menebus semua kesalahan kita. Yes, 100% benar dan tepat.
Tetapi engkau harus mengingat Bapak Ibu, Yesus Kristus waktu dia mati di kayu salib, waktu dia mengatakan it is finished, Yesus Kristus tidak hanya mati bagi dosa dan kesalahanmu, tetapi firman Tuhan yang berkata, Yesus Kristus juga mati bagi semua sakit penyakit kita. Yesus Kristus juga mati untuk menanggung semua kutuk hukum Taurat yang harusnya hari ini engkau dan aku terima. Yesus Kristus juga mati untuk agar engkau dan aku hari ini hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam berkat-Nya. Yesus Kristus juga mati agar hari ini engkau dan aku memiliki damai sejahtera dengan Allah. Seperti apa yang dikatakan di kitab Roma 5 ayat 1. Kita buka sebentar Bapak Ibu. Sebelum kita kembali ke sini, di kitab Roma 5 ayat 1. Di kitab Roma 5 ayat 1 dikatakan demikian. Roma 5 ayat 1, saya bacakan bagi kita semua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini engkau harus ingat Bapak Ibu, Yesus Kristus juga sudah mati agar engkau dan aku memiliki hidup yang damai sejahtera dengan Allah. Jadi ingat, kematian Yesus Kristus Bapak Ibu mengubah segalanya. Waktu Yesus mati di kayu salib, pada saat dia melakukan penyucian penebusan terhadap segala dosa dan kesalahanmu, pada saat itu juga semua dosa, kesalahan dan pelanggaran itu ditimpakan kepada Yesus. Pada saat itu ditimpakan kepada Yesus, artinya apa? Dosa dan kesalahanku tidak lagi engkau dan aku yang tanggung, sehingga apa akibatnya Bapak Ibu? Allah memiliki hubungan yang damai sejahtera dengan engkau. Allah telah memiliki peace dengan engkau dan aku Bapak Ibu. Allah telah berdamai dengan engkau dan aku. Pertanyaannya, apakah engkau dan aku telah berdamai dengan Allah? Hari ini Bapak Ibu, melalui kematian Yesus Kristus, Allah telah memberikan Yesus Kristus sebagai ganti dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. It is finished. Waktu Yesus berkata, it is finished, artinya apa? Deal done, pekerjaannya selesai. Pekerjaan Yesus apa? Pekerjaan Yesus, dia menggenapi semua hukum Taurat. Pekerjaan Yesus apa? Dia menanggung semua sakit penyakit yang harusnya engkau dan aku tanggung. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau dan aku telah disembuhkan. Yesus Kristus juga telah menanggung semua malu. Yesus Kristus mengalami semua pemukulan, dia ditampar, dia dipukul, dia difitnah, dia dirajam, dia dihancurkan. Agar hari ini engkau dan aku tidak lagi memiliki konflik dengan Bapa. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang percaya yang masih belum mengerti tentang siapa statusnya di dalam Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus mengubah status kita. Di Roma 5 ayat 1 tadi dikatakan, hari ini dengan kematian Yesus Kristus, engkau dan aku telah dibenarkan. Perhatikan baik-baik, engkau dan aku dibenarkan bukan karena perbuatanmu, bukan karena apa yang kau lakukan. Engkau dan aku dibenarkan itu oleh anugerah yang engkau responi dengan iman percaya. Jadi hari ini Allah tidak lagi berhubungan dengan engkau berdasarkan based on your performance, berdasarkan dari kebaikanmu. Tetapi Allah memiliki hubungan dengan engkau dan aku melalui iman Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus Bapak Ibu membuat hari ini kita memiliki keberanian untuk datang ke tahta kasih karunia-Nya. Karena kematian Yesus Kristus, firman Tuhan yang berkata bahwa hari ini kita memiliki seorang pembela. Di dalam bahasa asli dipakai kata advocate. Kita memiliki seorang pembela di surga yang membela kita 24 jam sehari. Hari ini itu adalah sebuah privilege, itu adalah sebuah keistimewaan hak yang luar biasa engkau dan aku miliki. Hari ini jangan lagi biarkan dirimu datang kepada Bapa dengan keraguan Bapak Ibu.
Jangan biarkan dirimu datang kepada Bapa dengan sebuah tuduhan-tuduhan, dengan sebuah pemikiran-pemikiran di masa lalu. Kayaknya Tuhan gak bisa dengar doaku deh. Kayaknya Tuhan gak akan mengabulkan apa yang ku minta deh. Kayaknya Tuhan tuh gak berkenan kepadaku. Kayaknya aku mesti penuh dosa dan banyak sekali dosa. Hai Bapak Ibu, ini kabar baik. Kalau hari ini engkau menonton sermon ini, melihat sermon ini kabar baik buat engkau. Allah tidak lagi mengingat semua dosa dan kesalahan dan pelanggaranmu. Karena semua dosa, kesalahan, dan pelanggaranmu telah selesai di kayu salib. Waktu Yesus menanggung semua dosa dan kesalahanmu, Yesus berkata, "It is finished." It is finished. Sudah selesai. Artinya apa? Seluruh dosa umat manusia telah ditanggung oleh Yesus. Dan hari ini dia datang kepada engkau. Ayo, dia ingin memberikan suatu kabar baik bagi engkau. Maukah engkau dan aku menerima kabar baik ini? Maka firman Tuhan yang berkata, dengan mulut yang mengaku, dengan hati yang percaya, seseorang dibenarkan dan diselamatkan. Hari ini engkau dibenarkan karena hatimu percaya. Engkau diselamatkan karena mulutmu berkata-kata percaya. Bukan karena perbuatan baikmu Bapak Ibu. Banyak sekali saya melihat bahwa pengajaran-pengajaran yang mengatakan, ingat, hidup kudus, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya tidak melawan terhadap hal itu. Yes, kita harus melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi ingat, waktu kita ingin melakukan sesuatu hal yang terbaik kepada Tuhan, itu bukanlah bagian upaya kita agar kita lebih layak di hadapan Bapa. Hari ini, apa yang membuat engkau menjadi layak di hadapan Bapa? Hanya karena ada roh anaknya pada engkau. Karena apa? Karena pada saat engkau mengaku dengan mulutmu dan hatimu percaya, pada saat itu juga the spirit of the Son of God, roh Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan di kitab Galatia, itu ada pada engkau. Jadi hari ini Bapak Ibu, waktu Yesus berkata, "It is finished," Mario, aku tidak hanya mati bagi dosa dan kesalahan dan pelanggaranmu, tetapi aku juga mati agar hari ini tubuhmu dan tubuhku Bapak Ibu hidup sehat. Kita coba buka sama-sama sekarang di kitab Yesaya. Nabi Yesaya telah menubuatkan jauh sebelumnya tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus. Kita buka sama-sama. Yesaya 53. Mulai ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini ayat 4. Surely, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi Bapak Ibu, waktu Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia tidak hanya mati bagi dosa dan kesalahanmu, tetapi dia juga mati bagi setiap sakit penyakit yang ada di bumi ini. Wow, ini kebenaran firman Tuhan yang harus engkau dan aku tahu Bapak Ibu. Banyak orang masih berpandangan bahwa waktu Yesus mati, dia hanya mati bagi dosa dan kesalahan kita. Yes, itu adalah dasarnya. Tetapi Yesus juga mati agar hari ini engkau dan aku memiliki hidup yang sehat. Sampai dipakai kata tetapi sesungguhnya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan surely. Artinya ini sebuah penekanan Bapak Ibu. Waktu aku berkata kepada istriku, sesungguhnya aku begitu mencintai engkau. Waktu aku berkata, itu berbeda maknanya dengan waktu aku berkata, aku mencintai engkau. Kalau aku pakai kata sesungguhnya, artinya aku ingin menekankan hal ini. Karena Tuhan tahu Bapak Ibu, bahwa di kemudian hari sulit bagi orang percaya untuk mempercayai bahwa oleh bilur-bilur Yesus Kristus kita telah sembuh. Apa hubungannya Mario? Sehingga sampai Nabi Yesaya menuliskan surely, tetapi sesungguhnya. Artinya ini sebuah poin penting Bapak Ibu. Kalau saya sampai berkata kepada anak saya, sesungguhnya Senan, sesungguhnya, artinya saya begitu sungguh-sungguh menyampaikan hal ini. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Hari ini engkau harus mengerti dan memahami betul bahwa waktu Yesus berkata, it is finished. Artinya semua sakit penyakitmu juga finish, selesai.
Hari ini engkau memiliki hak penuh untuk memiliki hidup yang sehat. Di ayat kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang melakukan pemberontakan, Yesus yang tertikam. Artinya, apa Bapak Ibu? Dia telah menanggung semua akibat dari dosa dan kesalahan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Hari ini, kalau engkau melihat ayat ini baik-baik Bapak Ibu, dikatakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, the punishment that brought us peace was upon him. Dikatakan peace, damai sejahtera. Kita sudah belajar di sermon sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, hari ini Yesus Kristus juga mati agar engkau dan aku memiliki peace, damai sejahtera. Jadi waktu Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Dia sedang berkata kepada kita, kepada engkau dan aku, hai teman-teman Cornerstone, it is finished, sudah selesai. Dosa dan kesalahanmu sudah selesai, sudah kutanggung. Semua sakit penyakitmu sudah selesai kutanggung. Dan semua kekhawatiranmu, ketakutanmu sudah kutanggung dengan cara aku membayarnya dengan kematianku di kayu salib. Agar engkau dan aku hari ini memiliki peace. Makanya dikatakan, dibilang, ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Hari ini engkau dan aku telah memiliki keselamatan itu melalui kematian Yesus Kristus. Bagi kita ditimpakan di bagian terakhir ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Banyak orang percaya masih bingung tentang yang namanya sakit penyakit Bapak Ibu. Seolah-olah sakit penyakit datangnya dari Tuhan. Sakit penyakit bukan datang dari Tuhan. Karena apa? Karena Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu telah mati bagi sakit penyakit. Bagaimana mungkin Allah yang telah menyerahkan anaknya untuk menebus semua sakit penyakit, hari ini masih memberikan sakit penyakit kepada kita? Tidak. Kalimat ini sepertinya sangat tegas. Tetapi ini adalah kebenaran yang harus saya sampaikan kepada engkau dan aku. Bahwa oleh bilur-bilurnya dikatakan apa? Kita menjadi sembuh. Tuhan menginginkan engkau hidup yang sehat Bapak Ibu. Jadi waktu dia berkata, it is finished, dosa, kesalahan, pemberontakanmu sudah selesai kutanggung ya Mario, dosa, kesalahan dan pelanggaranmu sudah selesai. Yang kedua, Mario, aku juga sudah mati agar hari ini engkau memiliki peace, damai sejahtera tadi. Dan Mario, aku juga sudah mati agar hari ini engkau memiliki hidup yang sehat. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mazmur 103 ayat 3 Bapak Ibu. Mazmur 103 ayat 3. Ini penting, ini menjadi ayat salah satu ayat yang sering saya pakai waktu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3 berkata demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Perhatikan baik-baik. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Engkau melihat bagaimana pengampunan dosa itu posisinya di level yang sama dengan kesehatan. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengaku dengan mulut kita dan dengan hati yang percaya, pada saat itu suatu paket yang komplit, deal done, suatu paket yang sempurna. Di dalamnya ada pengampunan dosa, di dalamnya ada pengampunan terhadap pemberontakan kita, di dalamnya ada penebusan terhadap semua sakit penyakit kita, di dalamnya juga ada kelepasan terhadap segala kutuk hukum Taurat. Jadi hari ini, oleh karena kematian Yesus, waktu dia berkata, it is finished. Selesai semua kutuk terhadap hukum Taurat berhenti. Itu tidak lagi berlaku bagi orang-orang engkau dan aku yang percaya kepada kematiannya. Wow. Engkau melihat dikatakan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi jelas pengampunan dosa dan kesembuhan itu berjalan beriringan. Oh Mario, bahkan saya pernah mendengarkan satu khotbah berkata, itu bukan berbicara tentang kesembuhan fisik.
Salah Bapak Ibu. Itu berbicara tentang kesembuhan fisik. Pada saat Yesus menyembuhkan banyak orang, Alkitab berkata di Perjanjian Baru, supaya tergenapilah apa yang dikatakan firman Tuhan. Pada saat itu, penulis tadi sedang mengutip apa yang dikatakan di kitab Yesaya 53 ayat 5 tadi. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Jadi di sini Alkitab ini mengacu kepada kesembuhan fisik dan kesehatan fisik. Ini tidak berbicara hanya tentang kesehatan jiwa dan pikiranmu, tapi ini berbicara tentang kesehatan fisik. Karena saya melihat bahwa hari-hari ini begitu banyak orang percaya mencoba mengaitkan ya Tuhan yang berencana, Tuhan yang memberikan sakit penyakit. Tidak. Allah tidak pernah bermain-main dengan engkau dengan cara iseng-iseng memberikan sakit penyakit di dalam engkau. Dan Allah juga tidak mau membentuk engkau, menggembleng engkau menjadi manusia yang lebih baik hanya dengan cara memberikan sakit penyakit. Allah menginginkan engkau hidup sehat, Bapak Ibu. Waktu dia berkata, it is finished. Semua bebannya telah kutanggung. Jadi hari ini engkau dan aku hidup sebagai orang yang telah dibayar lunas. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya bukan orang-orang yang murahan ya. Kita bukan orang-orang murahan. Kita adalah orang-orang yang telah dibayar dengan darah yang mahal. It is finished. Kita adalah orang-orang yang telah dibayar dengan darah yang kudus, darah yang suci, darah yang mahal. Jadi hari ini jangan lagi biarkan orang-orang lain berkata dalam kehidupanmu hal-hal yang tidak baik tentang kau. Engkau berhak Bapak Ibu untuk memiliki hidup yang damai sejahtera. Engkau berhak Bapak Ibu untuk memiliki hidup yang penuh dengan kesehatan. Engkau berhak Bapak Ibu untuk memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam segala hal. Berkelimpahan ide, berkelimpahan kreativitas, berkelimpahan kepintaran, berkelimpahan kecerdasan. Engkau juga adalah orang-orang yang berhak untuk bebas lepas dari kutuk hukum Taurat. Hari ini hiduplah di dalam kebebasan, di dalam firman Tuhan. Waktu Yesus berkata, it is finished. Ini adalah pertandingan. Waktu firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apa artinya Bapak Ibu? Yesus yang berperang, tetapi engkau yang menerima kemenangannya. Itu artinya lebih daripada pemenang. Bukan engkau yang ada di dalam pertarungannya, tetapi Yesus yang sudah bertarung bagi engkau, yang sudah fight bagi engkau, yang sudah mati bagi engkau. Tetapi engkau yang menerima ganjaran keselamatannya, seperti apa yang dikatakan di kitab Yesaya tadi. Engkau menerima ganjaran keselamatan. Engkau menerima peace-nya. Engkau menerima efek positif dari kematian Yesus. Itu namanya it is finished. Sudah selesai. Hari ini engkau dan aku bukanlah pribadi yang harus lagi menanggung apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Karena apa yang dikerjakan Yesus pasti sempurna, pasti baik. Hari ini biarkan engkau hidup dalam hati yang penuh dengan melimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku begitu bergembira hari ini. Karena semuanya telah kau selesaikan di kayu salib. Waktu engkau berkata, it is finished. Artinya hari ini aku dibenarkan. Hari ini aku memiliki damai sejahtera dengan Allah. Hari ini aku memiliki tubuh yang sehat. Hari ini aku memiliki kemerdekaan. Hari ini dosa dan kesalahanku juga sudah engkau tanggung. Yes! Engkau harus mengerti kebenaran ini Bapak Ibu. Engkau harus paham dan memahami kebenaran ini. Itulah artinya grace-nya Allah. Kasih karunia Tuhan tadi yang tidak terbatas. Bahkan Yesus Kristus telah mati jauh sebelum engkau dan aku lahir. Artinya apa? Dia tahu bahwa di kemudian hari engkau dan aku akan melakukan dosa. Dan bahkan untuk dosa dan kesalahanmu yang masa depan, dia telah menanggungnya. Jadi waktu dia berkata, it is finished. Terima kata-kata tadi Bapak Ibu, sudah selesai. Jadi waktu engkau ada merasakan badanmu yang tidak enak atau engkau rasa ada pikiranmu yang terganggu, kau cukup berkata, Tuhan aku tahu bahwa semua sudah kau selesaikan di kayu salib. Waktu engkau berkata, it is finished, sudah selesai. Kalau engkau sudah menyelesaikannya di kayu salib Bapak, maka hari ini aku tidak perlu lagi menyelesaikannya. Aku percaya Tuhan, ini adalah peperanganmu, ini adalah pertandinganmu, dan aku menikmati ganjaran keselamatan akibat apa yang telah engkau tanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Wow, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Aku berharap topik yang sederhana ini, kalimat yang sederhana ini, it is finished, dapat tinggal di dalam hati dan pikiranmu sehingga engkau dapat menjadikan ini sebagai
firman yang hidup, yang tinggal di dalam hati dan pikiranmu, dan kau perkatakan bahwa ketika engkau mengalami persoalan, ketika engkau menghadapi masalah, engkau cukup berkata, it is finished, sudah selesai di kayu salib. Hari ini engkau dan aku menikmati kebaikan, kemurahan, kasih karunia-Nya, keselamatan, kesehatan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang merdeka, hidup lepas dari tekanan, hidup lepas dari kekhawatiran. Sebelum menutup, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ayat yang sederhana yang kau sampaikan dalam hati dan pikiran kami waktu berkata, it is finished, sudah selesai Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya sudah selesai. Dan hari ini kami menikmati apa pekerjaan yang telah kau selesaikan di kayu salib. Hari ini kami menerima pengampunan, hari ini kami menerima kesehatan, hari ini kami menerima kelimpahan, hari ini kami juga menerima kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami selalu berjalan di dalam kasih karunia-Mu, agar hari ini Nama-Mu dimuliakan, dan selama-lamanya Tuhan Yesus tinggal dalam hati dan pikiran kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Saya mengucapkan hari ini selamat engkau, Bapak Ibu, dimanapun kau berada. Allah telah menanggung semua dosa dan kesalahanmu, dan Allah juga telah menanggung segala sakit penyakitmu, dan Allah juga telah mengandung semua hukum Taurat, dan Allah juga telah menanggung agar hari ini engkau hidup merdeka, hidup berkemenangan, hidup yang memiliki dampak, hidup yang memiliki kekuatan. Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.